Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami kelompok 10 perkembangan peserta didik akan menjelaskan materi tentang perkembangan sumber daya manusia dengan beranggota 3 orang. Yang saya dengan bernama Gusnanda Pratama dengan NIM 2330103015 akan menjelaskan materi yaitu tentang konsep dasar perencanaan pengembangan sumber daya manusia. Saya Arif Fernandes dengan NIM 2330103017 yang akan menjelaskan tentang program perencanaan pengembangan SDM pendidikan. Ini dengan NIM 2330103001 yang akan menjelaskan mengimplementasikan perencanaan sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan. Baiklah, mari kita masuk kepada materi yang pertama yaitu tentang konsep dasar perencanaan pengembangan peserta didik tenaga kependidikan. Yang pertama adalah kita masuk kepada pengertian. SDM merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki pengetahuan, akal, pikiran, keahlian dan juga kemampuan dan juga berkarya. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 110 dijelaskan dengan arti yaitu tidaklah diciptakan manusia kecuali untuk menyuruh kepada yang makruf dan meninggalkan kepada yang mungkar serta menjalankan semua perintah Allah. Menurut salah satu para ahli yaitu Hasibuan mengemukakan pendapatnya tentang SDM. SDM merupakan pedoman antara daya fisik dan juga daya fikir manusia atau seseorang dalam mengerjakan pekerjaannya dan sesuai dengan keahliannya. Yang kedua yaitu perencanaan SDM. Sekolah di era 5.0 ini, sekolah banyak membutuhkan tenaga pendidik yang memiliki keahlian seperti profesional di bidang administrator, pelaksana, pengelola dan juga evaluasi serta mentindaklanjuti dan juga bisa melayani juga mampu memberi layanan yang terbaik kepada lembaga sekolah. Ada 4 proses tahapan perencanaan SDM. Yang pertama adalah menganalisis ketersediaan SDM sumber daya manusia. Yang kedua adalah memproses dan juga merekrutmen. Yang ketiga adalah mengadakan seleksi dan yang terakhir adalah menempatkan SDM itu sesuai dengan keahliannya. Yang ketiga, pendidikan dan tenaga kependidikan. Dalam pendidikan, pendidik menjadi salah satu komponen yang paling penting yang berfungsi sebagai pembentuk karakter yang strategis anak-anak bangsa yang menciptakan anak-anak bangsa sesuai dengan mutu yang telah ada pada pengembangan peserta didik. Dr. Asmenri juga menjelaskan dalam bukunya bahawa fungsi dari pendidik adalah sebagai pengelola, perencana dan pelaksana, juga pengevaluasi dan sebagai penindaklanjuti. Kita masuk kepada poin yang B, pengembangan perencanaan sumber daya manusia, pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan SDM berkaitan erat dengan organisasi dan juga institusi. Pendidik dituntut untuk memiliki pola pikir ilmiah, keterampilan dalam mendidik dan juga memiliki loyalitas dalam bekerja, juga pengetahuan yang luas. Dengan tingkat kinerja pendidik yang tinggi, tentu menghasilkan sekolah yang baik dan juga begitu bagus. Yang kedua adalah perencanaan pengembangan pendidikan. Menurut Nurul Ulfianto dan juga Teguh Triwiyanto menjelaskan bahawa dalam menentukan pendidik, lembaga kependidikan harus menentukan sasaran yang akan dicapai dan juga harus menentukan lembaga atau pendidik yang mampu untuk dalam mendidik. Baik, selanjutnya C, program perencanaan pengembangan SDM pendidikan. Dalam perencanaan program pengembangan SDM pendidikan bertitik tolak pada beberapa hal. Yang pertama adalah analisis pengembangan tenaga pendidikan. Yang kedua adalah analisis beban kerja.
Yang ketiga, analisis kebutuhan SDM yang akan mendatang. Penggunaan metode yang tepat dalam program perencanaan pengembangan SDM pendidikan dapat memberikan manfaat kepada pendidikan, terutama pada pendidikan dan tenaga kependidikan itu sendiri. Ada beberapa metode dalam pengembangan SDM. Yang pertama ada counseling, yaitu melibatkan pendidik senior yang berpengalaman untuk mengajar pendidik yang junior yang belum memiliki pengalaman atau memiliki pengalaman sedikit. Yang kedua ada outbound, yaitu kegiatan dilakukan di luar ruangan atau di tempat yang terbuka yang bertujuan untuk silaturahmi antara pendidik dan tenaga pendidikan lainnya. Yang ketiga ada mutasi, yaitu pendidik yang memiliki pengalaman baru seperti memiliki rekan kerja baru. Ya baik, selanjutnya ada yang keempat, yaitu mentoring, yaitu hampir sama mirip dengan coaching pertama tadi, yaitu melibatkan yang berpengalaman, mentransfer ilmu yang berpengalaman kepada yang tidak berpengalaman seperti yang belum berpengalaman. Selanjutnya ada on the job training, yaitu yang melakukan kegiatan mengacu kepada pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keenam ada pelatih atau training, yaitu melakukan kegiatan pelatihan yang akan dilakukan di suatu tempat atau di suatu hari yang telah ditentukan. Baiklah, yang ketujuh ada pendidikan formal dan non formal, yaitu bertujuan untuk karyawan yang belum memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh pendidik dan tenaga pendidikan. 8 adalah perencanaan karir, yaitu lembaga yang memberikan kesempatan bagi SDM-nya untuk menentukan apa pilihannya yang akan dilakukannya. Yang ke-9 adalah feedback, yaitu yang digunakan untuk menentukan area pengembangan karir pendidikan berikutnya atau di mana tempat selanjutnya. Baiklah, yang ke-10 ada diskusi, yaitu dapat membentuk komunitas belajar dalam lembaga atau di luar lembaga. Yang ke-11 adalah simulasi, yaitu sebuah kegiatan uji coba. Sedangkan yang ke-12 adalah uji kompetensi, yaitu untuk mengetahui kualitas pendidikan pada satuan pendidikan dapat dilakukan uji kompetensi. Sedangkan menurut Suryo Subroto ada beberapa perencanaan SDM, yaitu pertama ada pengajaran, yang kedua ada seminar, yang ketiga ada pengembangan dalam kelas, dan yang keempat ada BIMTEK. Baiklah, masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu tentang implementasi perencanaan sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk mencapai mutu standar pelayanan peserta didik dibutuhkan yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam sebuah satuan pendidikan. Apabila ia memiliki kemampuan dan memanfaatkan kemampuannya tersebut, maka secara maksimal, maka ia dinyatakan berhasil dalam pengembangan sumber daya manusia. Berikut ada beberapa poin yang dapat kita jadikan pedoman dalam pengembangan perencanaan sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan. Ini dapat membantu merencanakan program pelatihan yang sesuai. Yang kedua yaitu program pelatihan yang berkualitas. Yang ketiga yaitu berkelanjutan. Pengembangan sumber daya manusia ini harus diproses secara berkelanjutan. 4. Yaitu ada kepemimpinan dan manajemen, di mana seseorang harus bisa memimpin dan memanajemen pengelolaan tersebut. Yang kelima yaitu evaluasi dan umpan balik. Dalam poin ini mereka dapat meningkatkan kinerja mereka dalam pengembangan perencanaan tenaga kependidikan. Yang keenam yaitu ada kolaborasi. Dengan adanya kolaborasi ini dapat memperluas pandangan dan kemampuan kinerja mereka. Yang ketujuh yaitu inovasi teknologi, di mana dalam inovasi teknologi ini mereka dapat mengembangkan bakat mereka melalui teknologi modern. Yang kedelapan yaitu ada evaluasi hasil. Evaluasi hasil ini dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran telah tercapai dengan baik. Yang kesembilan yaitu penyesuaian. Penyesuaian ini dilakukan jika ada perubahan yang tidak terduga di dalam tenaga kependidikan tersebut. Baiklah, sekian penjelasan video dari kami tentang materi perencanaan pengembangan sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.